Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat datang kembali di Sego. Nah, kali ini bersama saya Adi dan kita kali ini akan membahas tentang wanita Katolik Republik Indonesia. Nah, dengan narasumber kali ini adalah Bu Maria. Selamat sore Mas Adi. Iya, Bu. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, baik luar biasa. Baik, luar biasa. Sehat ya, Bu ya. ya. Dan di rumah juga sehat semua ya, Bu ya. Puji Tuhan, ya sehat. Oke, Bu, kali ini kita akan berbicara tentang sudah di seragamnya ini ya, Bu ya. Ada lambangnya ini. Oh iya, khusus. Oh, seragam khusus ya. Seragam khusus BKRI. Ya, betul. Oke. BKRI seragam. Bu, bisa diperkenalkan dulu Bu Maria ini dari lingkungan mana, kemudian sebagai apa perannya di gereja? Silakan. Terima kasih, selamat sore semuanya. Nama saya Maria Antonia Jamini. Saya tinggal di Gempol Gunting, lingkungan Santo Markus. Ya, profesi saya kalau di luar gereja ya, saya sebagai pegawai luar negeri. Artinya swasta, bukan pegawai negeri, begitu. Iya. Begitu Mas ya. Gitu ya. Kalau di gereja sendiri Bu, perannya sebagai apa Bu? Saya kalau di kepengurusan DPP ini sebagai kerasulan kitab suci. Ya, gitu. Kemudian juga sebagai ketua DPC. DPC itu apa? Ketua BKRI Dewan Pengurus Cabang, Mas. Cabang ya, di atasnya ranting. Kayak parpol gitu ya Bu ya BKRI. Tetapi BKRI bukan parpol. Ya, seperti ya. Oke, Bu. Seperti itu ya. Bu, pengalaman hidup menggereja Bu Maria sendiri ya. Saya tahu Bu Maria asalnya bukan dari Krian sendiri ya Bu ya. Datang dari suatu daerah yang jauh di sana. Nah, silakan diceritakan. Oke, terima kasih. Pengalaman saya hidup gereja memang dari kecil saya sudah aktif, Mas. Asli saya, ya perkenalkan asli saya tadi dari Klepu, Ponorogo. Di desa sekali di Pucuk Gunung. Saya pernah ke sana sekali. Ya, pernah ke sana. Seperti itulah ya. Jadi ya sejak kecil sudah aktif sekali di gereja, sekolah minggu, kemudian pertemuan muda-mudi, kemudian doa lingkungan, ke gereja, itu jalan kaki loh Mas ya. Jalan kaki. Dan jalannya aspal enggak? Aspal apa? Aspal bletok itu ya. Aspal bletok zaman dulu, aspal bletok ya. Naik turun gunung ya, enggak pakai sepatu, apalagi sepatu sandal aja enggak. Nyeker zaman dulu ya. Terus tidak ada listrik loh ya. Jadi gelap gulita. Kalau pergi kemana-mana malam hari ya bawa oncor atau senter. Yang punya senter, tapi yang enggak punya senter ya oncor. Jadi doa lingkungan. Nah, itu saya satu lingkungan sama Romo Katiran. Ya, satu lingkungan. Jadi doanya sampai putuk di pinggir hutan sana, jalan kaki. Gelap gulita, bawa oncor. Seperti pokoknya kemana-mana kalau malam hari pasti bawa oncor dan jalan kaki itu yang utama. Seperti itu ya. Kemudian sejak kecil itu tadi ikut sekolah minggu dan sebagainya lah. Waktu sekolah minggu saya usia SD SMP itu kan ada mahasiswa AKI Mas. AKI itu yang kuliah di Madiun itu ya, yang sekarang menjadi STKIP itu ya. AKI Bina Widya Yuwana ya. Ya, mereka para mahasiswa itu kan praktek di Klepu. Saya waktu itu anak sekolah minggu, jadi para guru-guru saya itu yaitu mahasiswa AKI yang praktek di sana itu yang pastoral KKN itu. Ya, Bu? Beda Mungkin seperti pokoknya pastoral namanya waktu itu ya. Iya, pastoral ya. Saya masih ingat betul, yang saya ingat itu ada Bu Yuni yang dulu kepala sekolah Jombang itu. Terus Pak Yohanes Kintun sekarang di Jogja. Kalau tidak salah aslinya juga Jogja. Kemudian Bapak Agustinus Rubimin. Kemudian Bapak Widagdo. Kemudian Bapak A.G. Soeharto. Tapi ini kayaknya sudah almarhum. Kemudian
ingat saya itu. Kemudian ada lagi yang di bawahnya, kelas di bawahnya itu ingat saya namanya Berta Robingah, seperti itu ya. Kemudian saat sekolah minggu itu banyak yang kami dapat saat itu dari beliau-beliau itu tadi, saat mereka ya kur, ya latihan menari, ya kemudian pelajaran agama yang di luar sekolah ya Mas, ya di luar sekolah ya ada. Kalau dulu namanya itu bukan biak loh ya, sekolah minggu seperti itu ya, sekolah minggu ya. Saya terkesan sekali saat itu, saat SMP Pak Kintun yang tugas di sana itu mengajari yang teringat bener, yang lagu yang paling saya ingat itu Tenang Tenang Mendayung. Tenang Tenang Mendayung. Pak Kintun itu suaranya wah luar biasa, merdu dan vibrasinya bagus sekali. Saat itu saya belum mengenal yang namanya vibrasi dan sebagainya, tapi ternyata setelah saya sudah mengerti, oh ternyata seperti itu zaman dulu itu ya itu. Makanya Bu Maria sekarang juga pandai bernyanyi ya Bu ya. Ya bukan pandai Mas, bisa. Bisa, tetapi tanpa rumus kalau saya itu ya. Bisanya apa? Akapela. Oke. Otodidak. Kemudian bisa sampai di Krian ini bagaimana Bu ceritanya? Oh iya. Kemudian setelah aktif di sana di Klepu tadi ya Mas ya, di Klepu tadi tahun 1988 saya lulus SEMEA. Kemudian dibawa oleh seseorang yang juga kepala SMP Katolik Krian itu, yakni Bapak Aloysius Kardiman yang sekarang sudah almarhum. Saya dibawa ke sini untuk menjadi karyawan di SMP Katolik Krian Mas, begitu. Kemudian di sini saya juga, karena di sana juga aktif, saya di sini juga aktif. Saya waktu itu kos di belakang gereja situ. Terus saya datang ke sini bulan Juli, tanggal 12 Juli 1988 ya, begitu. Kemudian saya aktif di gereja. Tahun itu juga saya lupa bulannya, saya dipilih untuk menjadi sekretaris Dewan Stasi. Zaman dulu namanya Dewan Stasi ya, Dewan Stasi. Zaman itu ketua stasinya Bapak Mursadal yang karyawan pabrik gula Watu Tulis saat itu ya. Kayaknya saya belum lahir. Oh, belum banget lah, masih lama ya. Nah, saat itu kan gerejanya masih kecil, Mas. Gerejanya kecil, zaman itu kosternya Bapak Martinus Mustari. Seperti itu. Nggih, Pak Martinus Mustari ya. Terus kemudian saya menjadi sekretaris Dewan Stasi itu kalau tidak salah sampai dengan tahun 1991 ya. Teman saya itu yang menjadi sekretaris saat itu yang sekarang jadi suster Lucia Sri. Lucia Dwi Sri Wahyuni itu. Yang dulu teman baru saya. Itu ya Bu ya. Iya, ya baru pesta perak itu kemarin ya. Seperti itu ya. Kemudian saya juga aktif di anggota KOR ya. Ikut menjadi anggota KOR ya. Karena saya juga senang menyanyi, walaupun enggak tahu itu benar apa enggak ya. Saat itu pokoknya bersuara dan senang gitu saja ya. Bersuara dan senang ya. Saat itu yang menjadi koordinator KOR Bapak Sismadi. Ya, masih Bapak Sismadi waktu itu nggih. Ya, di samping itu saya juga membantu Bu Mila merangkai bunga. Saat itu yang merangkai bunga kan tidak dibagi lingkungan gitu toh Mas. Seperti ya. Sekarang bukan yang sekarang sudah maju ya Bu ya, sudah semakin banyak umatnya sehingga bisa ada pembagian tugas. Kalau betul dulu, sekali. Iya. Terus kalau dulu merangkai bunga itu bunganya kan hanya bunga yang panjang-panjang itu apa? Gradiol atau apa gitu loh Mas. Ya hanya satu macam itu tok wes. Enggak pernah ganti bunganya. Satu macam itu saja. Iya. Itu karena apa, Bu? Keterbatasan dana atau waktu itu apa? Enggak tahu sumbangan mungkin ya Mas. Karena sumbangannya itu sehingga yang apa yang ada itu yang dimanfaatkan. Ya itu ya. Kadang ya nambah-nambahi daun-daun tanaman seledri gitu. Enggak juga. Barangkali seledri, ya kan daun pisang ada itu. Belum kreatif Mas kalau itu. Oh iya. Iya, gitu. Nah, kemudian
Saya juga aktif di doa lingkungan. Jadi saya tinggalnya di belakang gereja. Doa lingkungan manapun itu ikut, Mas. Doa lingkungan di Katerungan zaman dulu namanya kan kelompok Katerungan, kelompok Magersari, kelompok Balong Bendo gitu. Yeah. Jadi kalau doa lingkungan ya saya jalan kaki. Seperti biasa di tempat asal. Iya, jalan kaki kemana-mana ya jalan kaki. Seperti di Balong Bendo di rumahnya Pak Mat almarhum yang sekarang Pak Dwi itu. Ya jalan kaki, tapi zaman dulu jalannya kan lewat jalan RPH itu. Yeah. RPH itu kecil sekali lewat sawah-sawah. Ya, jalannya kecil lewat sawah-sawah gitu. Jadi ya asik-asik saja. Asik-asik saja. Ya tetap dijalani. Tetap dijalani. Iya. Doa di Katerungan sampai rumahnya Pak Suroco, Pak Sajio. Kalau zaman dulu yang aktif yaitu Pak Suroso, Pak Sajio. Kemudian pernah juga doa di rumahnya almarhum Pak Widodo yang Mas Feni dulu masih ada itu. Nah, 3 itu terutama yang dulu sering pakai doa lingkungannya. Terus dulu itu tempatnya juga terbatas ya Bu untuk doa ya. Hanya rumah orang-orang tertentu yang memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak atau gimana? Kayaknya dulu seperti itu ya. Pokoknya saya yang sering tuh di Katerungan itu di Pak Suroso, di Pak Sajio. Kayaknya ya itu ya. Terus kalau di Magersari itu pokoknya saya kalau diajak oleh Bu Mila atau Tintin juga pernah ngajak saya untuk doa dengan diajak Bu Mila doa kemana ya saya ikut saja. Jadi yang terbanyak memang di wilayah sekitar gereja ini. Iya. Dekat terjangkau dengan jangkauan kaki ya Bu. Iya betul sekali. Iya. Jadi selalu jalan kaki. Paling pol itu naik becak dijak bareng siapa gitu baru naik becak. Kalau enggak jalan kaki seperti itu. Oke, jadi dari cerita Bu Maria ini kita bisa tahu seberapa perjuangan ya Bu ya untuk menghidupi iman itu bagaimana. Betul sekali. Di zamannya sekarang ini yang serba kemudahan, harusnya menurut Bu Maria lebih gampang untuk menumbuhkan iman atau malah lebih riskan Bu untuk iman itu tumbuh? Sebenarnya menurut saya Mas, karena sudah zamannya modern sebenarnya kalau diambil positifnya harusnya lebih gampang. Tetapi karena banyak negatifnya itu yang menjatuhkan betul banyak gangguannya seperti itu Mas. Oke. Dan sekarang Bu Maria ini sedang menjabat sebagai Ketua WKRI cabang. Betul sekali. Cabangnya itu apa Bu? Cabangnya berdasarkan apakah kota Krian atau berdasarkan paroki atau seperti apa? Kalau cabang ini berdasarkan paroki Mas. Jadi selama menjadi stasi kemarin kan memang ranting ya Mas. Ya. Nah kemudian ini gereja sudah menjadi paroki maka tanggal 24 April 2022 itu diadakan konfercap. Konfercap itu konferensi cabang untuk memilih pengurus cabang seperti itu. Musyawarah gitu ya Bu ya. Berdasarkan paroki. Seperti itu. Dan itu pemilihannya dengan apa? Voting atau ada seleksi khusus? Jelimet banget tuh Mas pemilihannya. Persiapannya juga lama. Prosedurnya itu lama banget. Seperti pemilu, persis pemilu. Malah lebih jelimet, administrasinya itu macam-macam. Jadi ada yang ngasih salam tempel gitu loh? Enggak ada ya? Salam tempel. Fajar. Tuhan itu yang ngasih. Tuhan yang ngasih salam tempel Mas. Barangkali kan ada yang berambisi aku harus menjadi ketua WKRI. Maka kasih uang ke orang-orang supaya pilih dia. Enggak ya Bu ya, tapi enggak ada. Menurut saya enggak ada kalau menurut saya enggak ada. Ya. Kemudian pengalaman saya lagi yang menggereja tadi ya. Saya sudah mengalami 4 kali nama lingkungan loh Mas, dari mulai tahun 1988 itu. Dulu saat saya tinggal di sini nama lingkungannya itu bukan lingkungan ya, kelompok Katerungan. Kelompok Katerungan itu sekitar gereja dan ke arah timur sampai dengan Katerungan sana. Ya, saya ikut kelompok Katerungan waktu itu. Kemudian berganti nama, saya lupa tahunnya tahun berapa ya. Berganti nama menjadi lingkungan Gregorius. Lingkungan Gregorius. Itu meliputinya tetap
sekitar gereja ke arah timur, plus ke arah selatan. Plus ke arah selatan sampai dengan Balai Panjang. Ya, Gregorius ya. Kemudian tahun berapa ada pemekaran menjadi, karena Gregorius terlalu banyak anggotanya, dimekarkan menjadi 2, Gregorius dan Leonardus. Ya, saya ikut lingkungan Leonardus. Nah, pembagian wilayahnya itu mulai dari gereja sini sampai dengan Balai Panjang itu lingkungan, tadi yang lingkungan Gregorius, tadi itu sampai dengan sana, sampai dengan ya tempat saya Pol Gunting sana, sampai Pol Gunting sampai Kedungwonokerto, sampai sana, ya, sampai Tarik juga Gregorius ya. Kemudian dimekarkan menjadi lingkungan Gregorius dan Leonardus. Nah, Leonardus itu perbatasannya Balai Panjang ke selatan sampai dengan Pol Gunting tadi. Kalau yang Balai Panjang ke utara sampai dengan batas gereja dan ke timur itu Gregorius, ya, tetap Gregorius. Saya menjadi lingkungan Leonardus daerah sana. Nah, kemudian kalau tidak salah tahun kemarin itu ya dipecah lagi karena banyak anggotanya, dimekarkan lagi menjadi lingkungan Leonardus dan Santo Markus. Nah, pembagiannya sekarang karena waktu itu sudah menjadi paroki, pembagiannya menjadi Leonardus menjadi memanjang. Leonardus itu mulai dari Grand Indraprasta ya yang sebelah selatannya Balai Panjang tadi sampai dengan daerah Prambon, Wirobiting. Sampai Wirobiting ya. Itu kalau dari sini sebelah kiri jalan, Mas. Ya, jalan ke arah Pacet itu ya, sebelah kiri jalan sampai dengan Wirobiting itu daerahnya Bu Anton sana. Ya, sana. Kemudian yang Santo Markus yang sebelah kanan jalan dimulai dari GPA itu Gria Prambon Asri ya, ke arah selatan sampai dengan Prambon, ya, ke arah barat sampai dengan Tarik. Ya, sisi kanan lah Bu. Nah, sisi kanan. Nah, kanan jalan kalau dari arah sini, betul seperti itu, arah baratnya seperti itu ya. Nah, mulai tahun 88 sampai dengan sekarang ini saya juga sudah gereja sudah mengalami banyak sekali romo dari yang saya ingat itu tahun 88 saya masuk itu Romo Gabriel Dasi. Ya. Kan waktu itu kita masih ikut paroki Mojokerto, Mas. Ya, jadi misalnya hanya seminggu sekali. Nah, Romo Gabriel Dasi, kemudian urutannya saya lupa ya, pokoknya namanya yang saya ingat. Kemudian ada Romo Remundus itu. Kemudian ada Romo Anton Rosari. Ada Romo Albert Novena. Kemudian Romo Albert Novena, Romo Lambert. Ya. Dia belum pernah saya tahu semua ya. Oh, Anda belum lahir, masih itu ya. Terus kemudian si Romo Lambert, kemudian turun Romo Nunung sudah. Ya, Romo Joko Nugroho. Ya. Kemudian Romo Joni Setiawan. Ya. Romo Fani Hure. Kemudian Romo Kadri tadi yang duluan mestinya. Romo Kadri itu duluan. Tadi sudah sampai Romo siapa? Yang saya sebut tadi barusan? Romo Fani Hure ya. Romo Fani Hure. Kemudian Romo Teddy. Ya, terus Romo Eko, Romo Louis, Romo Stefanus Sondak, kemudian Romo Tommy, Romo
habis Romo Tommy, Romo Katiran dan Romo Andri Hanafi ini. Romo Fusi pernah ya? Pernah. Maaf, belum tersebut Romo Fusi. Ya, pernah, maaf. Ya, mohon maaf kalau ada yang belum tersebut. Ya, betul. Romo Fusi. Romo Fusi. Iya. Saat itu Romo Fusi masih kurus Iya. dan masih sering merokok saat itu. Dan pokoknya pagi datang sebelum misa gitu mesti mengitari. Dulu kan ada rumah besar, balai. Rumah besar gitu. Saya baru tahu Romo itu merokok itu ya dari Romo Fusi itu. Saya kira dulu itu Romo itu betul-betul bersih, nggak apa-apain ya gitu kan. Tahu, ternyata Romo juga merokok ya. Ngalamin ya Romo Fusi ya Mas? Masih, tapi kok kecil sekali. Iya kecil waktu itu. Saya tanya itu sama Romo dulu, Romo kok merokok? Ya cuma ketawa aja. Iya. Romo Fusi, iya. Sekarang Romo Fusi gemuk, seger. Karena merokok itu tadi. Bukanlah Mas, karena tidak merokok maka menjadi seger. Maka jika ingin segar, berhentilah merokok bagi perokok ya. Oke. Bu, tentang WKRI sekarang Bu. Ya. WKRI itu apa Bu? WKRI itu adalah ya. organisasi milik agama Katolik. Salah satunya pokoknya organisasi keagamaan ya. Kan ada beberapa agama. Masing-masing agama kan memiliki organisasi. Lah WKRI ini adalah organisasi milik agama Katolik. Seperti itu. Apa WKRI? WKRI adalah Wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi isinya selalu akan wanita-wanita semua ya. Betul sekali. Jadi ini anggotanya adalah ibu-ibu. Lah wanita Katolik itu bukan hanya sekedar komunitas loh Mas ya. Wanita Katolik itu bukan komunitas atau bukan hanya kumpulan yang sekarang ada besok buyar, bukan. Wanita Katolik adalah organisasi yang berbadan hukum. Ya, berbadan hukum. Ya, betul. Tetapi organisasi BKR ini bukan organisasi politik tetapi organisasi masyarakat. Kemasyarakatan. Betul sekali, seperti itu ya. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa organisasi WKR itu politik, bukan politik, ya, organisasi masyarakat, kemasyarakatan seperti itu. Dan ya. Itu berarti diakui oleh negara. Oh betul, diakui oleh negara, iya betul, diakui oleh negara. Nah, WKR ini berdirinya tahun 1924 Mas. Hampir 100 tahun loh Mas. Hampir 100 tahun. Konsisten sampai sekarang masih eksis. Iya betul. Pertama kali didirikan oleh seorang ibu yang bernama Maria Sulastri di Yogyakarta itu Mas. Nah, mengapa ibu itu kok mendirikan organisasi wanita Katolik atau WKRI? Karena saat itu Ibu Maria Sulastri itu prihatin terhadap para pekerja buruh pabrik rokok, terutama yang kaum perempuan. Nah, maka Ibu Maria Sulastri ini ingin menjunjung harkat dan martabat dari ibu-ibu pekerja rokok tadi. Dasarnya seperti itu. Jadi meneruskan perjuangan R.A. Kartini ya Bu ya, untuk menyetarakan betul sekali ya. Dari wanita kaum ibu. Jadi menyetarakan gender seperti itu. Kalau sekarang istilahnya ya. Istilah kerennya menyetarakan gender seperti itu ya. Nah, ya. Iya. Nah, organisasi WKRI ini diakui oleh pemerintah ya. Berdirinya kan 1924. Tetapi baru diakui, resmi diakui, sah diakui tahun 1952 Mas. 18 tahun loh, 18 tahun berdiri baru diakui secara resmi dan ada SK Menteri Kehakiman itu. Ada SK-nya Menteri Kehakiman. Seperti itu. Anggota WKRI ini kan Mas ndak ada terlalu diikat banget gitu kan ya ndak toh. Ndak. Jadi kami memang menerima ibu-ibu yang mau bergabung silahkan monggo ya. Tentang administrasi dan yang lain-lainnya nanti menyusul seperti itu. Yang penting itu masuk dulu, mengenal dulu,
apa itu WKRI dan sebagainya, apa kegiatannya dan sebagainya seperti itu ya. Dan anggota WKRI ini ya ibu-ibu Katolik yang ada di, kalau ranting biasanya di stasi. Ya, kalau cabang paroki ya. Jadi anggotanya ya ibu-ibu di tempat itu anggotanya, tetapi tidak semua ibu-ibu Katolik menjadi anggota WKRI, Mas. Ya, tetapi semua ibu-ibu itu menjadi anggota KIK. KIK itu apa? Kerukunan Ibu-ibu Katolik. Ada lagi. Nah, memang ada paroki yang seksinya ada KIK, ada yang enggak. Tetapi ya itu ada, kalau semua ibu-ibu Katolik itu masuk ke dalam KIK, Kerukunan Ibu Katolik. Tetapi tidak semua ibu menjadi anggota WKRI, seperti itu. Oke. Kita ingin tahu lagi lebih dalam ya tentang WKRI. Untuk visi dan misinya dari WKRI sendiri itu seperti apa? Oke. Baik, kalau visi dan misi ya Mas, nanti saya takut keliru. Ya. Saya tak buka kamus ya. Boleh buka kamus ya. Ya, visi misinya nanti daripada saya keliru. Iya. Dimarahi. Keliru buat video klarifikasi lagi. Nah, ya, susah tambahan ya. Ini saya membaca saja visi misinya biar gamblang ya. Visi misi Wanita Katolik Republik Indonesia. Organisasi yang mandiri, bersifat sosial aktif, memiliki kekuatan moral dan kemampuan yang handal dalam menjalankan karya-karya pengabdian, mewujudkan kesejahteraan bersama, serta menegakkan harkat dan martabat manusia. Itu visinya, Mas ya. Saya tegaskan ya, menegakkan harkat dan martabat manusia. Tidak hanya wanita saja begitu ya, juga harkat dan martabat pokoknya semua manusia ya. Kemudian misinya 1. Mengembangkan kemampuan serta memberdayakan seluruh jajaran wanita Katolik Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pengabdian dalam masyarakat. Nah, seperti itu yang saya sampaikan tadi ya. Organisasi WK ini adalah organisasi kemasyarakatan. Iya, gitu. Yang kedua, menghimpun aspirasi dan mengaktualisasikan potensi wanita Katolik Republik Indonesia agar karya pengabdian terwujud secara optimal dan berkesinambungan. Nah, gitu. Yang ketiga, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh dimensi kehidupan. Nah, tadi saya sampaikan ya, kesetaraan gender. Yang keempat, mengupayakan lingkungan hidup yang seimbang. Gitu. Ini visi dan misinya. Jadi, wanita Katolik itu bukan hanya berkegiatan di lingkup gereja saja, atau misalnya hanya pertemuan-pertemuan di lingkup gereja, tetapi wanita Katolik ini berkarya di luar, Mas. Di luar. Di misalnya ada kegiatan FKUB, kita juga mengikuti. FKUB kan dari berbagai macam agama, kita menjadi satu di sana. Kemudian kita misalnya keluar ada kegiatan bagi-bagi takjil, kita bergabung dengan ada NU, ada Patayat, ada LDII dan sebagainya. Kita bergabung berbagi bersama seperti itu. Kemudian misalnya saja kita berjejaring dengan PKK, kita masuk ke Posyandu, kita membantu sedikit misalnya gizi bagi anak-anak balita misalnya, seperti itu. Jadi kita bukan hanya mengadakan kegiatan di gereja saja, tapi juga di luar. Seperti itu. Kemudian juga pernah mengadakan kegiatan itu wanita Kristiani, istilahnya ibu-ibu antar gereja. Ada gereja Protestan, ada Pantekosta, ada GKJW, ada GKI, GIA dan sebagainya. Kita berkumpul jadi satu. Jadi setiap bulan kami mengadakan kegiatan itu pindah-pindah, Mas, gantian. Misalnya bulan ini di gereja Katolik,
bulan depan di GKI, bulan berikutnya di GIA dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatan yang kita adakan di WKRI ini. Berarti WKRI itu juga turut serta untuk ini Bu ya, menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oh ya? pasti Mas ya, harus dan wajib itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengkotak-kotakkan ya. Jadi kita sebagai wanita Katolik itu harus support terhadap yang lain, tidak boleh menutup diri, harus membuka diri. Ya, kalau kita membuka diri terhadap yang lain, kan kita bisa mengambil apa yang baik bagi mereka, bisa kita ambil. Mereka juga bisa ngambil apa yang baik dari kita. Seperti itu. Jadi mereka juga tahu, oh ternyata WKRI itu seperti ini toh. Seperti itu. Untuk perannya WKRI sendiri Bu di dalam gereja itu seperti apa Bu? Peran di dalam gereja. Ya. Tadi mungkin sudah seperti dalam visi dan misi tadi ya, mirip itu ya. Saya buka kamus lagi nih ya. Ya boleh. Nanti daripada saya keliru salah, lagi ya, saya salah ya. Saya sebentar, oke. Nah, oke. Perannya di gereja dan masyarakat ya Mas dan bagi negara ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengabdian baik untuk gereja dan masyarakat. Kualitas pengabdian. Kita mengabdi dengan tulus. Ya, tidak ada paksaan. Nah, mengabdi dengan tulus. Berarti itu apa Bu? Kegiatannya seperti apa? Apakah ada penyuluhan atau seminar untuk memperteguh panggilannya dalam pelayanan di WKRI bagi wanita-wanita Katolik Indonesia? Beberapa bisa kami laksanakan Mas. Misalnya kami mengundang dari tim medis tentang kesehatan, kita undang untuk mengadakan penyuluhan seperti itu ya. Kemudian kita juga pernah mengundang tentang tim medis juga ya, tentang penyakit kanker dan sebagainya saat itu ya. Yang terakhir kemarin kita bekerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oh maaf, Hang Tuah. Kedokteran Hang Tuah itu juga mengadakan penyuluhan dan periksa gratis tentang diabetes. Seperti itu ya. Jadi memang bukan hanya soal keimanan atau soal apa yang ada di dalam diri kita, tapi juga ilmu pengetahuan yang untuk masyarakat itu juga dibekali dibekalkan kepada semua anggota WKRI ya. Iya, betul ya. Oke, sehingga tadi selain tadi bisa untuk di gereja juga bisa untuk melayani masyarakat secara luas. Barangkali ada bencana alam atau apa itu, tahu punya modal pengetahuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif. Betul sekali ya. Ya. Bu, bisa diminum dulu Bu. Oh iya, baik Mas. Hanya air putih ya Bu ya, tapi ya cukup menyegarkan. Air sumur ini Bu. Air sumur Paroki Santa Monica Krian. Mantap. Lebih mantap lagi kalau yang ada esnya. Manis juga. Sego. Ya, semoga kita kita minum sego berarti ya. Kenapa? Kita minum sego ini. Ya, kebetulan segonya ini sego sudah menjadi bubur. Jadi ada airan dan halus ya. Iya. Tapi amat sangat menyegarkan karena ini kita percaya air dari sumur ini sumur kehidupan ini. Oh iya. Benar. Sumur dari zaman dulu kala loh ini. Untuk informasi saja, Bu Maria ini adalah menantu ya Bu ya. Betul. Dari Bapak Mustari yang tidak lain tidak bukan adalah koster pertama di gereja Paroki Santa Monica Krian, atau sebelum itu Gereja Kebangkitan Stasi Kebangkitan Kristus Krian. Betul Mas. Nah, ini juga hasil perjuangan dari beliau-beliau itu sehingga sumurnya masih dipertahankan sampai dengan sekarang, dan semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Ya, betulnya. Sumur itu zaman dulu Mas. Saat saya tinggal di rumah koster itu. Ya. Orang-orang kampung itu ngambil air ke sini loh, ke sumur. Tetapi kayaknya posisinya sumur itu tidak di situ ya. Sudah pindah sedikit. Ya, sudah pindah sedikit. Hanya dialirkan saja sekarang di sini. Iya, betul. Pakai timbo, Mas. Ya. Pakai timbo. Di mana-mana airnya sudah
enggak bagus, tapi di sini masih Masih bagus. Betul sekali. Ini Ya. salah satu berkat Tuhan juga untuk bukan hanya umat Katolik, Ya, tapi betul. juga untuk Sekitar lingkungan sekitar. ya, betul sekali. Bahwa berkat Tuhan itu jadinya bukan hanya untuk sebagian kelompok saja yang Iya. meyakininya, tapi untuk semuanya ya. Iya, untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan, Bu. Boleh Mas. Oke. Boleh Nah, sudah ya. segar minum sekarang. Ya, Saya ingin tahu tentang program kerja dari WKRI sendiri itu apa saja, Bu? Program kerjanya. Program kerja yang nyata. Ya. Misalkan apa? Sementara ini kami kan sebagai pengurus cabang ya Mas. Ini yang kami programkan yang di sini ya kami programkan. Ada beberapa macam, yakni kami mengadakan pelatihan tentang merangkai bunga. Itu. Kemudian kami juga akan mengadakan kegiatan rekoleksi nanti untuk semuanya ya, pengurus cabang maupun ranting-ranting. Kami kan memiliki 3 ranting Mas, 4 ranting ya. Jadi ranting Krian plus ranting dari Cimon itu ada 3 seperti itu, jadi 4 ranting. Jadi itu kemudian untuk bidang usaha ini diprogramkan mau berjualan sesuatu supaya menghasilkan uang. Nah, karena kami kan baru toh Mas, baru beberapa bulan ya, 24 April 2022 dilantik, jadi April, Mei, Juni, Juli, belum 4 bulan. Belum 4 bulan kami belum punya dana, sehingga kami memang mau berusaha untuk enggak tahu nanti jual-jual produk-produk dari ini Bu ya, lingkungan sekitar kita atau dari umat sendiri ada produk bisa gitu, dijualkan di situ. Kayaknya begitu, ditambah lagi nanti mungkin kami mau jual pakaian bekas tetapi tidak di gereja Mas. Mungkin di dekat-dekat pabrik atau di pasar, sehingga barang-barang yang kami jual itu memang murah sekali dan sambil membantu yang tidak mampu kan, biar terjangkau bagi mereka yang di bawah rata-rata seperti itu ya. Mungkin juga nanti ditambah dengan alat-alat dapur seperti panci, gelas, piring dan sebagainya bagi ibu-ibu yang memiliki tetapi di rumah tidak dipakai gitu loh, kan ada toh yang seperti itu. Kami rencananya mau mengadakan seperti itu. Kapan itu Bu? Karena baju saya juga sudah mulai harus regenerasi baju saya di rumah ini. Jadi pemirsa juga, penonton juga bisa mempersiapkan diri untuk saya akan packing baju-baju saya kumpulkan, kemudian peralatan-peralatan yang tidak digunakan sehingga bisa diserahkan, dihibahkan ke WKRI dan bisa dijual itu. Rencananya bulan Agustus kami mengadakan itu Mas. Oke. Iya. Untuk pengumpulannya Bu? Pengumpulannya kami belum kemarin ya, ada seksi seksi usaha kemarin baru mengadakan pertemuan, tetapi kepastiannya belum. Rencananya memang itu menjual pakaian bekas dan barang-barang yang tidak terpakai di rumah tetapi yang masih bisa dipakai, yang barangkali tidak terpakai bisa seperti itu. Ya. Jadi kita bisa berpartisipasi, penonton juga bisa berpartisipasi untuk mensupport kegiatan dari WKRI. Tapi dari gereja sendiri nggak kasih dana Bu untuk WKRI? Gini Mas, memang WKRI ini kan harus mandiri, ya kan tidak masuk dalam struktur organisasinya, struktur kepengurusannya DPP. Jadi memang berdiri sendiri. Jadi apapun memang harus berusaha sendiri ya. Tetapi memang kami kemarin kan bulan awal Juli kemarin tanggal 2 dan 3 kami para pengurus 4 orang itu kan ada undangan Rakorda di Posarang Mas. Rakorda itu rapat koordinasi tingkat daerah. Nah, karena kami masih baru, kami belum punya dana sama sekali, maka memang kami kemarin mengajukan ke Romo seperti itu. Dan puji Tuhan di ACC oleh Romo. Jadi dana yang walaupun dana itu memang belum cukup hitungannya kalau untuk berkegiatan di sana, tapi syukur puji Tuhan sudah dibantu. Romo siapa Bu pengajuannya? Romo Katiran Mas. Terima kasih Romo Katiran. Terima kasih ya Romo, kami sudah bisa melaksanakan rakorda dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
kasih sekali. Ditunggu ya Romo untuk pengajuan dana dari Komsos ya. Tolong diasisikan. Oke. Tapi untuk selanjutnya kami memang harus berusaha sendiri ya, Mas betul. ya. Karena kami memang organisasi yang mandiri ya. Tidak boleh menggantungkan kepada yang lain. Betul. Harus mandiri apapun dari uangnya sendiri. Ya sebisa mungkin kalau nggak kepepet ya Bu ya, ya tidak minta, kita harus kalau nggak minta. Iya betul sekali. Dan sebagainya. Ya. Program yang lain kami akan selalu mengikuti kegiatan FKUB ya. Nanti kami berusaha mengirimkan sebanyak mungkin dari anggota atau pengurus untuk mengikuti kegiatan FKUB ya, biar kami itu kelihatan di luar. Ternyata WKRI ternyata di Gereja Katolik Krian itu ada WKRI-nya hidup seperti ini. Dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya juga membentuk organisasi kewanitaan yang bekerja secara sosial dan bermasyarakat gitu. Betul ya Mas. Iya. Bu, ada pengalaman yang menarik apa Bu selama hidup dalam organisasi WKRI ya, baik saat sudah menjadi cabang ini maupun sebelum menjadi cabang masih ranting. Iya. Pengalamannya saya akan mengawali saat saya mulai mengikuti ya Mas. Ya. Saya mulai mengikuti WKRI itu tahun 1992, ingat saya. Zaman itu ketuanya masih Bu Emi. Berarti sudah di sini ya Bu ya? Saya sudah di sini 88 Bu ya? Iya, saya kan 88 ya. Setelah punya anak itu saya ikut ya. Bu Emi, kemudian ya sekedar menjadi anggota saja ya Mas. Ya pokoknya ada WKRI saya ikut. Saya tuh mengikuti sebuah kegiatan itu saya ambil yang baik-baik saja. Saya enggak pernah mikir kalau orang kumpul-kumpul nanti itu akan rasa-rasan akan saya enggak pernah mikir itu. Pokoknya saya kalau mengikuti perkumpulan atau organisasi saya ambil yang baik-baik saja seperti itu ya. Zamannya Bu Emi itu tahun 92, saya lupa sampai dengan tahun berapa. Kemudian setelah itu ganti ketuanya menjadi Bu Endang Kardiman, karena saat itu yang menjabat sebagai ketua Dewan Stasi itu Pak Kardiman, maka istri dari ketua Dewan Stasi dijadikan ketua WKRI Ranting seperti itu Mas. Kemudian berlanjut setelah Pak Kardiman ganti, ingat saya Pak Dwi ya, ketua Dewan Stasinya itu. Ketua Dewan Stasinya Pak Dwi, maka yang menjadi ketua BKRI Bu Dwi. Nah, saat itu kalau tidak salah tahun 2005 atau 2006 gitu. Ya. 2006 mungkin ya. Itu ketuanya Bu Dwi, saya menjadi wakilnya. Maaf, bukan wakil, sekretaris Mas. Saya sebagai sekretaris. Ada wakil mungkin ya? Atau ada? Ada wakil tapi saya lupa. Pokoknya ketuanya Bu Dwi, saya sebagai sekretaris. Ya. Itu tahun 2006 sampai dengan 2000. Kok lama ya? Lupa pokoknya sampai dengan tahun 2011. Ya. Oke. Tahun 2011. Kemudian setelah itu saya terpilih menjadi ketua BK. Ketua BKRI itu tahun 2011 atau 2012 itu ya. Ranting atau cabang? Ranting Mas, ranting. Waktu itu kan masih stasi, jadi masih ranting. Baru paroki itu tahun 2000. Iya, kan kita baru Mas, 2020. Iya, kita baru. Pokoknya waktu itu stasi, jadi kita masih rantingnya. Ranting, kemudian saya masih baru menjabat itu, saya mengadakan kegiatan rekoleksi WKRI. Narasumbernya Romo Fani. Kemudian narasumbernya Romo Fani. Padahal saya masih baru loh Mas. Baru kan sebenarnya belum ngerti apa-apa. Ya, mengadakan rekoleksi tapi rekoleksinya itu di
balai stasi yang rumah besar itu. Oh iya, di masih tempat ada. saja ya seperti itu. Kemudian mengadakan kegiatan lagi 2014 itu pas hari ulang tahun WKRI ke-90. Ulang tahun ke-90 WKRI Pusat ulang tahun ke-90. Ya. Saya mengadakan kegiatan lomba-lomba. Ada lomba tumpeng, ada lomba kitab suci, ada lomba yang ibu-ibu senang itu, lomba pakaian estafet, busana estafet. Busana estafet. Ada lomba Ratu Kursi, wah ibu senang sekali Mas. Dan saat itu saya kok berani mengundang DPD partai. Sama itu bukan partai Mas. DPD parogi. Bukan Mas. Apa? DPD itu Dewan Pengurus Daerah, di atasnya cabang dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Dari Surabaya, iya. Sebenarnya saya kan belum pengalaman tentang cabang, tentang DPD dan sebagainya. Tapi enggak tahu waktu itu kok berani-beraninya mengundang beliaunya DPD datang ke Ranting sini. Dan beliaunya juga senang sekali, berkenan. Saat itu yang hadir itu Bu Eti sama Bu Bambang. DPD loh Mas, DPD itu orang kehormatan bagi kami. Melangkahi DPC loh saya. Nah, gimana yuk? Orang-orang yang ada di sini. Saya enggak ngerti saya. Enggak ngerti saya kok. Undang DPD lancangi DPC ya. Itu ya. Seneng itu. Kemudian tadi 2014 saya ngadakan lomba-lomba itu tadi ya. Pokoknya seneng-seneng hura-hura. Dan saat itu yang saya ikutkan lomba-lomba bukan hanya ibu-ibu anggota BKRI, tetapi siapapun ibu-ibu stasi itu yang mau ikut silahkan. Seperti itu. Hadiah kami yang menyediakan. Ya, walaupun hadiahnya itu ya hadiah ecek-ecek ya, wong zaman itu ya. Alat dapur seperti toples, gelas dan sebagainya, pokoknya sepele, tetapi ibu-ibu senang sekali saat itu. Ya, senang sekali. Bukan melihat dari hadiahnya, tetapi dari apa yang dikerjakan bersama itu. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Kompak banget Mas saat itu. Ruame, seneng ya. Itu 2014 ya. Kemudian saya menjabat 2011 atau 2012 tadi sampai dengan kemarin bulan April 2022 itu di Krian mengadakan konvercap itu konferensi cabang untuk memilih pengurus cabang karena gereja ini sudah menjadi paroki seperti itu. Nah, saat itu saya terpilih menjadi ketuanya sehingga yang Ranting sudah saya serahkan kepada wakil seperti itu. Jadi saya menjabatnya ketua Ranting tadi yaitu tahun berapa itu sampai dengan 2022 itu Mas. Kegiatannya saya senang Mas ikut di WKRI itu. Pokoknya kegiatannya itu bukan hanya kumpul terus iuran-iuran enggak. Salah besar kalau WKRI itu banyak iuran, salah besar ibu-ibu Mas. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang berpendapat atau berpandangan bahwa ikut kegiatan WKRI itu banyak iuran, enggak. Menguras dompet gitu ya. Enggak. Iurannya itu sebulan sekali itu paling 5.000. 5.000 itu 5.000 Bu, sebulan sekali 5.000. Sebulan sekali 5.000. 5.000 itu nanti akan disetor ke DPC, DPD, DPP. Nah, apa itu DPC, DPP, DPD? DPC itu cabang, kemudian yang DPD itu tingkat daerah, kemudian DPP itu pusat, Dewan Pengurus Pusat, begitu. Karena struktur di BKRI itu Mas dari bawah itu ada ranting, ya di atasnya lagi ada cabang, cabang itu DPC, Dewan Pengurus Cabang, kemudian di atasnya ada DPD, Dewan Pengurus Daerah, itu Jawa Timur atau satu keuskupan, ya. Kalau DPP itu pusatnya di Jakarta. Jadi kami wanita Katolik Republik Indonesia ini satu, bentuknya hanya satu, seragam ya sama,
ADART sama, semuanya sama, tidak ada yang beda. Dan itu ciri khas dari Katolik lah. Iya betul. Dari Vatikan sampai ke seluruh dunia kan ya juga sama. Oh kalau yang sama. Oh iya betul. Kemudian hari rayanya juga sama semuanya. Semuanya sudah diatur menjadi satu rules yang pakem untuk semua. Seperti itu. Kalau wanita Katolik itu kan pusatnya di Jakarta. Ya Jakarta. Jadi apapun ya sesuai dengan mandat dari sana, sama semuanya, baik di daerah, di kota, di pelosok dan sebagainya sama seperti itu. Bu, yang terakhir Bu, iya Mas. Pesan untuk wanita Katolik khususnya di gereja kita di Paroki Santa Monica Krian. Pesan-pesannya, silakan. Terima kasih. Pesan-pesan saya untuk para warga dulu ya, para anggota WKRI. Mari kita tetap setia dan semangat, dan yang terutama tetap jaga nama baik WKRI. Ya, seperti itu. Kemudian bagi ibu-ibu yang belum bergabung, mari silahkan mengunjungi kami ya. Yang penting penjenengan itu datang dulu ke kegiatan kami. Misalnya kami ada pertemuan di Krian itu hari Minggu kedua setiap bulan. Silahkan ibu-ibu datang saja melihat apa yang kami lakukan di sana ya. Ya. Kalau sudah penjenengan ikut beberapa lama ya, misalnya kok saya semakin kepingin ikut, silahkan monggo. Nanti akan diarahkan apa yang harus dilakukan, misalnya saja kalau sudah menjadi anggota itu membayar iuran, misalnya kalau di Krian memang 5.000 saja setiap bulan. Seperti itu yang utama. Kemudian kalau tentang seragam itu diurusi nanti. Setelah penjenengan masuk aman, nyaman, senang, baru dipikirkan seragam. Seperti itu. Dan seragamnya itu boleh diangsur Mas di WKRI, seperti itu. Ringan banget. Pokoknya di ringan. Ada bunganya, Bu? Enggak ada bunga Mas. Oh, bunga apa? Saya kira ada bunga kayak pinjol itu. Enggak ada ya. Ada bunga 0%. Iya, pokoknya misalnya seragam satu paket begini harganya berapa, mau diangsur berapa kali, yang penting bisa dipercaya. Seperti itu ya, yang penting bisa dipercaya. Kemudian setelah berapa lama bisa mengikuti ya, kalau mau ikut kegiatan yang lain ya monggo silakan. Jadi, kami membuka diri, WKRI membuka diri, tidak menutup diri bagi kelompok-kelompok kami yang sudah janda. Siapapun ibu-ibu yang mau bergabung silahkan ya. Yang penting hadir dulu, melihat dulu pertemuan WKRI seperti apa. Kalau sudah senang seret mendaftar menjadi anggota silahkan. Tentang seragam itu sudah saya sampaikan, monggo. Kalau memang sudah kepingin beli, tetapi boleh diangsur. Yang punya uang ya dibayar cash ya monggo. Tetapi enggak bagi anggota yang sudah lama ya harus tahu dirilah. Misalnya saya sudah sekian puluh tahun kok belum pakai seragam, ya pakailah. Masa sekian puluh tahun enggak ya? Ya pakai, sehingga kalau berkegiatan itu ya pakai seragam. Terlihat kompak iya, gitu ya. Seperti itu ya, betul sekali Mas. Baik, gantian saya kalau begitu ya, kami dari Komsos membuka diri juga untuk untuk teman-teman yang mau berkarya ya di dunia Komsos, silahkan bergabung. Untuk seragamnya harus bayar cash ya, karena Komsos nggak punya uang untuk nalangi ya, jadi harus cash. Begitu kiranya Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.